Itu Pak pakai autan. Pas disepet mungkin kejilat ya, saya masih bocahnya. Pas besoknya mulutnya ngebut dah. Jadi coba. Oke guys, ketemu lagi bersama kita di channel tersantuy Iguana Story. BT nggak ada kegiatan, makanya bikin video ada ngidul welahnya. Iya. Kebetulan ada demand main kesini, Dan demand ini adalah sahabat Iguana Story. bukan sahabat otak. Sahabat aja. Nah, kebetulan udah kita bikin video cerita tentang demand bagaimana pertama kali ya masuk ke suka lah ke dunia hewan. Kita bercerita biar kita nggak bete lah. Karena kan Indonesia masih ada ini ya virus corona. Daripada kita main keluar, mending kita kreatif di rumah aja ya. Iya. Hashtag di rumah aja. Dan oke, kita bercerita. Apakah Anda sudah siap bercerita dari awal? Oh siap dong. Saya selalu siap. Makanya saya yang bikin tertarik itu melihat pengalamannya konyol sih. Ada kejadian-kejadian yang menarik. Oke, silakan bercerita. Oke, guys, saya akan sedikit bercerita ya. Kenapa mulai saya bisa tertarik pada iguana. Pertama, emang basic saya dari kecil, saya itu Pak suka hewan mulai dari SD. Ya. Dulu SD paling suka itu ngerawat hewan-hewan kecil lah, model hamster, kelinci, marmot yang kayak gitu. Nah semenjak SMP itu saya mulai ke hewan-hewan mamalia, tapi yang ada yang jinak-jinak, kelinci. Waktu itu pernah Burung hantu pernah? burung hantu mah pas SMA Pak. Oh. Jadi pas SMP itu kelinci, marmut, hamster, sama ayam sih, ayam yang kayak dulu, ayam hias. Pas SMP menjelang SMA mulai tertarik kepada ini nih, saudara saya Pak Oteng, dia melihara hewan-hewan yang sedikit anti mainstream lah, dalam artian yang buas-buas, yang keren buat cowok buat dirawat oleh cowok. Mulai dari ular Pak ya, ular, musang, terus sampai ke salpator atau biawak, Juga termasuk. kucing-kucing yang ganas lah, yang kayak gitu, yang Bahkan pada juga ada ular-ular yang berbisa tinggi, sampai ular-ular jinak, sampai ular yang venom komplit ya. udah kayak kebun binatang. Ya udah kayak kebun binatang. Pokoknya dulu tuh di kandang ya, di dekat rumah ada kandangnya khusus, dan itu segala hewan banyak. Nah semenjak SMA saya mulai merawat musang, burung hantu, terus pernah musang juga udah beberapa jenis saya pernah merawat, mulai dari musang pandan, musang res, terus waktu itu Ada yang minum autan. Nah ini sedikit cerita. Waktu itu saya merawat musang res baby ya. Pas saya disepet, dikasih makan, saya lupa tangan saya itu Pak pakai autan. Pas disepet mungkin kejilat ya, saya masih bocahnya. Pas besoknya mulutnya ngebut dah. Jadi coba. Keracun. Padahal itu nggak sengaja, tapi ya emang keteledoran dari ownernya, dari kipernya, yang menjadi pelajaran. Jadi pelajaran lah, jangan sampai terulang lagi karena kasihan kan. Nah semenjak waktu SMA mulai ke yang lebih menantang, ada otter Pak, berang-berang saya
Landak juga pernah ya? Ah iya, landak mini pernah. Kalau toke ada di depan. Otter waktu itu saya ngambil Siap. di daerah saya, di daerah Garut. Di sana masih banyak. Saya coba lewat beberapa hari sampai seminggu. Ternyata ada yang nawar dilepas. Nah pada awal 2018 Pak, saya kan masuk kuliah. Mulai itu kuliah pagi pulang sore kan, jadi nggak keurus lah. Mulai itu agak dipangkas, ada dijual sampai pas kemarin 2019 kosong, saya nggak punya peliharaan, cuman burung kicauan sih. Oh ya Pak, Wah. jadi ini merupakan hal konyol lagi ya sama Jadi inget ya, jadi inget comeback. jadi ingat flashback kepada masa Sebelumnya. Ada satu kejadian konyol Pak. Waktu itu saya pernah melihara BK ya, bajing kelapa. Dia dari baby sampai udah 2 bulan dia udah mulai mandiri. Dia di pirum Pak, di kamar dia tidur di saku di mana sampai dia subuh itu ngebangunin Pak. Sampai dia diam di muka lah, jadi ngebangunin. Udah tahu. Udah santuy pokoknya. Nah, yang menjadi hal konyolnya itu yang bikin sakit hati yang saya katakan. Emang sih gini, Iya. kalau misalkan Hewan kesayangan. kita melihara hewan itu, apalagi dari kecil ya, Ya, udah terikat batin. kalau misalkan dead, merasa kehilangan udah Iya. sih. Jadi Lanjut. ceritanya itu kan waktu saya lagi di kamar, waktu itu lagi nonton main bola kalau nggak salah. Saya tuh ngambil segelas ini Pak, Sprite, pakai gelas dari bawah, disimpan ke atas, disimpan di meja. Itu sih namanya si Iko, bajing itu namanya si Iko. Bukan jas juga. Wah. Dia biarin dilepas begitu aja karena di pre-room kan. Nah pas saya ke bawah mau ke air, mau ke WC, itu tuh posisi si Iko lagi aktif di kamar, terus gelas disimpan di meja. Pas saya ke bawah, nah karena mungkin si Iko di atas di pre-room, pas ke atas lagi si Iko udah masuk ke dalam gelas Pak. Kepalanya udah masuk Mungkin di bawah. haus dia ya. Karena Jebakan berarti atau nah, gimana? ini kan contohnya ini gelas ya. Nah, si kepalanya udah di bawah, buntutnya di luar. Ekor. Ekornya. Saya lihat kirain dia lagi minum ya. Tapi kenapa agak lama? Gak gerak-gerak. Gak gerak-gerak. Pas diangkat, aduh, udah meninggal. Dead. Iya. Perasaannya gimana? Pasti. Udah disimpan saya ya. Ini mah udah mati, langsung saya ngelamun. Tuh, sedih. Sedih. yang jadi bikin nyeseknya itu besoknya ada yang nawar. Besoknya ada yang mau beli nih. Saya ceritain aja, ini BK-nya mati. Kang mah nipu cenah. Ini bener di videoin sama saya. Oh dia baru percaya. Itu pun kan nggak sengaja. Nggak sengaja sih ya, tapi ya karena kan dia suka yang manis-manis, minum, pas minum nyungsep lah. Dia nyungsep, nggak bisa keluar lagi karena udah udah napasnya mungkin udah habis ya, mati. Saya kuburin itu mungkin lah cerita konyolnya. Udah disempurnain mungkin ya. Dia sudah tenang di alam sana. Insya Allah dia ingat kepada yang ngurus. Walaupun sedikit sakit, jadi kita juga harus tetap mengikhlaskan karena usia nggak ada yang tahu. Artinya bersyukurlah dan ikhlas. Itu kecelakaan sih. Ya, mungkin itu saja ya. Kita lanjut lagi ke obrolan selanjutnya. Jadi kemarin itu saya sempat lihat-lihat dari sosmed ya, dari akun jual beli itulah, ada hewan di Bandung dan ada seseorang yang memposting iguana. Kebetulan itu merupakan iguana pertama yang saya beli Pak. Jadi dia itu memposting
mempromosikan, dia bilangnya mulus, enggak Namun tidak menyebutkan kekurangannya, iya, minusnya. tapi dia menyebutkan tuh mulus. spike-nya baru tumbuh 8, sisanya menyusul. Berarti kan kalau menyusul ke belakangnya belum Tentu. Bam, itu mah kan wajar lah. Heeh. Tapi setelah dicek ternyata ada telat 4, Pak. Jadi nggak rata. Ya nggak rata. Tapi kan itu takutnya nggak kesusul pertumbuhan spike-nya nanti sampai dewasa kan jadi telat spike-nya. Ada kan iguananya di bawah? Oh ya, ada. Kita lihat. Coba lihat. Kita lihat aja dulu ya. Oke. Channel tersantuy. Anggap aja hiburan. Nah ini guys, ini lihat iguananya Pak. Jadi minusnya itu, nah ini spike telat 4. Terus pas di rumah Pak ya, nah kebetulan ya saya belinya sama Bapak Ote ke sana, tapi emang di sana tempatnya sengaja diajak ke tempat gelap ya Pak ya. Di dalam Gak rumah kelihatan. gelap, gak kelihatan. Ternyata ini ada kukunya, kuku satu iguana. Konyol. Tapi untung sih tumbuh, asalnya mah dalam banget, copot, gak tahu copot, gak tahu Terus patah. kan itu ada itu tuh. Ini. Nah ini juga dia bilangnya bekas lampu ya Pak ya, Hmm. tapi ya mudah-mudahan bukan jamur. Ini bisa dilihat ada bekas sedikit lah, tapi alhamdulillah udah mulai kering. Ini kelebihannya kaku sih lumayan. Lihat Sehat. badannya juga, oh sekali makan dia sampai yang buruk pun dimakan. Dimakan Pak. Jadi intinya kita harus lebih hati-hati. Iya. Terus kalau misalkan kita mau menjualnya lagi, kita harus seadanya. Kalau misalkan ada minus, bilang ada minus. Kalau misalkan mulus, bilang mulus, sesuai aja. Ya, bicara dengan apa adanya mungkin Itu kan lebih baik daripada ntar jadi nggak enak ke orang lain, bisa kita disebut penipu gitu sih. Jadi buat pembelajaran aja sih. Hmm. Kalau misal kita menjual ya apa adanya, jujur, biar si pembeli itu kalau ada minus ya bilang, dibilang saja nggak apa-apa daripada ya. Jangan sampai gitu Kak, kayak yang nipu kan. Ya. Jadi kadang nggak puas lah. Ya. Jadi bisa-bisa membuat si pembeli itu kapok, nggak beli lagi. Tapi di kenapa situ. lagi jadi dibeli? alasannya jadi dibeli ya, lihat di sana tuh badannya lumayan gemuk. Jadi ini mah Nggak ada ya, ya minus nggak ada. lah. Jadi Jadi mungkin ketahuannya pas di rumah. jadi mungkin kita juga sedikit ceroboh Ya, sedikit karena kurang ceroboh. teliti. Karena kemarin itu apa namanya, tanggung sih udah jauh-jauh ya Pak ya. Udah jauh-jauh beli ke arah selatan. Ya beli saja. Kalau untuk kesehatan sih emang sehat, makanya saya juga menyarankan lah. Ini cuma kalau spek emang udah kelihatan pas ketemu juga. Cuman saya kan kembali lagi ke Limen gimana. Cuman ketahuannya cuma itu doang. Pas di rumah ada kuku aja satu. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ceritanya ya. Masih banyak hal sih, masih banyak yang belum tersampaikan. Nanti next time next kita lah. bahas lebih lanjut lagi, lebih luas. Nah, ini flashback tentang dunia binatang. kita ngalir ngidul lagi lah. Santuy, jangan terlalu jangan diambil pusing, ribet nah jadi tadinya. Gitulah. Iguana Story kita mah ngalir ngidul, cuman ya Positif lah pembahasannya. bisa diambil pembelajaran sih dari cerita-cerita kita, soalnya udah lama juga sih. banyak hal-hal yang konyol terjadi. Mungkin itu guys. Bye. Gimana? Sampai jumpa. Closing.